Sobat-sobat sekalian, berdasarkan pembacaan media massa atau berita yang beredar secara online tentunya, ada dari 545 proses pemilu kada atau pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan, maka ada yang masuk ke MK itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam channel YouTube yang informatif, edukatif dan inspiratif tentunya, channel Gusri PD27 atau channel Gusri Putra Dodi. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentang pengetahuan hukum ada manfaat bagi sobat-sobat sekalian. Apakah bermanfaat langsung atau bermanfaat di kemudian hari, atau ada sekedar menambah wawasan dan pengetahuan sobat-sobat sekalian. Dan tidak lupa selawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita, sehingga kita termasuk kepada umat-umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya tentunya. Sobat-sobat sekalian, bagaimana video yang lalu, 2 edisi terdahulu, kita membahas tentang pemilu kada. Nah, kali ini masih ada kaitan dengan pemilu kada atau pilkada serentak yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Nah, dari 545 proses pemilu kada atau pilkada yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, sedikit banyak ada yang menerima hasil terhadap pemilihan umum kepala daerah tersebut, dan ada juga yang tidak menerima dengan keadaan. Nah, yang tidak menerima ini tentu berbagai macam argumentasi, alasan hukum tentunya yang diungkapkan oleh para peserta atau kontestasi pemilu kada ini yang tidak menerima. Nah, bagi yang tidak menerima ini, maka langkah yang mereka lakukan adalah dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa karena ini berkaitan dengan sengketa pemilu, maka penyelesaiannya adalah di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan apa yang ditetapkan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sobat-sobat sekalian, berdasarkan pembacaan media massa atau berita yang beredar secara online tentunya, ada dari 545 proses pemilu kada atau pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan, maka ada yang masuk ke MK itu mungkin hampir separuh atau lebih dari separuh masuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya ini menimbulkan sengketa yang tidak lain tentunya harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 45 hari, karena ini adalah batasan waktu yang diberikan oleh aturan hukum atau peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa pemilu yang terjadi atau yang diajukan minta penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, dari 545 proses penyelenggaraan pemilu kada atau pilkada ini, ada total gugatan yang masuk ke MK itu sebanyak 277 gugatan. Nah, jika proses pemilu kada ada 545, maka
545 dikurang 277 artinya lebih dari setengahnya atau lebih dari separuh atau lebih dari 50% yang masuk menjadi sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari 277 itu lagi ada 15 gugatan terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan yang paling banyak itu adalah dalam tatanan pemilihan bupati dan wakil bupati, yang mana gugatan atau pendaftaran gugatan itu berjumlah semuanya 215 gugatan atau 215 perkara. Nah, selanjutnya di posisi kedua atau di tatanan lebih ke bawahnya lagi ada 47 gugatan tentang pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Nah, salah satu syarat yang diharuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah, syarat mutlaknya adalah gugatan atau permohonan atau keberatan itu harus diajukan oleh pasangan calon. Nah, kalau hanya, maka pasangan calon yang berkontestasi dalam pemilu kada itu juga harus kompak sampai ke MK. Artinya tidak bisa pendaftaran itu diajukan sendiri oleh oleh calon wakil atau oleh calon kepala daerah misalnya, atau calon wakil kepala daerah saja. Tetapi maksudnya adalah pasangan calon ini, baik kepala daerah atau wakil kepala daerah, harus sama-sama mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh para kontestasi politik yang tidak puas dengan hasil penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Nah, apa ketentuan-ketentuan selanjutnya? Ini adalah mengenai hukum acara yang diatur di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, tetapi satu hal yang harus disadari bahwa ketika sengketa itu sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka hanya akan ada dua putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, apa putusannya? Yang pertama, putusannya bisa menerima permohonan atau menerima gugatan dari penggugat, dan bisa berbagai macam bentuk dari implikasi putusan ini. Apakah melaksanakan pemilu ulang, atau melaksanakan pemungutan suara ulang, atau bahkan terparahnya lagi bisa mendiskualifikasi salah satu calon yang ikut di dalam kontestasi politik tersebut. Yang kedua, bentuk putusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah putusan yang menolak permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pasangan calon. Nah, ketika permohonan atau gugatan ini ditolak, maka tidak akan berpengaruh kepada hasil pemilu yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang lalu. Nah, apa bentuk putusan atau bentuk putusan sudah saya jelaskan, ada dua tadi, bisa saja menerima atau menolak. Nah, sifat dari putusan MK ini adalah final and binding, artinya putusan MK itu tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Putusan MK atau putusan Mahkamah Konstitusi maksudnya, konstitusi pula ya. Mahkamah Konstitusi maksudnya adalah bersifat final and binding, artinya adalah putusan akhir dan mengikat. Siapa yang diikat? Yang diikat adalah para pihak yang terlibat di dalam sengketa yang diajukan tersebut. Nah, artinya bagi pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus siap dengan segala konsekuensi putusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 45 hari setelah gugatan itu didaftarkan. Demikian sobat-sobat sekalian tentang jumlah perkara
yang masuk ke MK itu sebanyak 277 gugatan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama menanti apa putusan yang akan dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya juga terkait kepada pemilu kada atau pemilihan kepala daerah di mana daerah sobat-sobat sekalian berasal. Mudah-mudahan putusan MK ini membawa aspek-aspek keadilan bagi masyarakat banyak dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Tentunya tidak hanya sebatas pengajuan kepentingan oleh calon kepala daerah yang tidak bisa menerima terhadap hasil pemilu yang telah diselenggarakan. Bagi warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih tentang pilkada kemarin, mudah-mudahan sobat-sobat sekalian telah menyalurkan hak pilih pada posisi yang tepat, artinya telah menyampaikan, telah menitipkan amanah kepada pasangan calon yang benar menurut sobat-sobat sekalian, sehingga bisa membawa dampak kebaikan pembangunan khususnya di daerah sobat-sobat sekalian. Sehingga kontestasi 5 tahunan ini membuahkan hasil yang benar-benar maksimal. Daerah bisa menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan masyarakat lebih sejahtera tentunya. Demikian sobat-sobat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini bagi sobat-sobat sekalian. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.